Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali di channel Iqrok TV. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Salah satunya adalah peristiwa Nuzulul Quran. Peristiwa ini merupakan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Peristiwa Nuzulul Quran menjadi proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana yang sudah diketahui, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Ada dua tahapan proses diturunkannya Al-Quran. Proses pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Disebutkan, pada tahap ini Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas berkata, Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar secara sekaligus, kemudian diturunkan lagi berdasarkan masa turunnya sebagian demi sebagian secara berangsur pada beberapa bulan dan hari. Proses kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi yang terjadi secara berangsur-angsur ini pun diperingati pada malam 17 Ramadan yang ditandai dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Pada wahyu pertama turun, Rasulullah SAW masihlah tidak bisa membaca. Sehingga, ketika malaikat Jibril mengucapkan firman Allah ini menyerukan Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. Rasulullah SAW pun tidak bisa mengikutinya. Peristiwa ini pun membuat Rasulullah pulang dalam keadaan gelisah. Bahkan, membuat badannya menjadi menggigil hingga demam. Hingga Rasulullah meminta Khadijah untuk menyelimuti dan menemani Rasulullah hingga beliau tenang. Waktu yang dibutuhkan diturunkannya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun di mana turunnya ayat per ayat ini menyesuaikan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu, hingga hikmah. Ayat terakhir yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah ada pada surat Al-Maidah ayat 3. Disebutkan, ayat ini turun sesudah waktu Asyar pada hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji terakhir, Haji Wada. Ketika ayat ini turun, Rasulullah berada di atas untanya sehingga agak kesulitan menangkap isi dan makna terkandung di dalam ayat 3 surat Al-Maidah. Sehingga, Rasulullah pun memutuskan untuk turun dari untanya dan bersandar pada binatang tersebut. Dan malaikat Jibril pun membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah 3. Setelah ayat ini turun pun Rasulullah pergi dari Makkah ke Madinah untuk mengumpulkan para sahabat. Rasulullah SAW pun mengabarkan kabar bahagia ini. Ketika para sahabat semua mendengarnya, mereka pun bergembira seraya berkata, agama kita telah sempurna. Agama kita telah sempurna. Keutamaan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran yang diperingati setiap 17 Ramadan memiliki 5 keistimewaan. Hal ini yang membuat Nuzulul Quran lebih istimewa dibandingkan malam-malam lainnya. Simak 5 keistimewaan Nuzulul Quran berikut ini. 1. Lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam Nuzulul Quran disebut lebih baik daripada malam-malam selama 1000 bulan. Maksudnya, mengerjakan amalan atau beribadah di malam Nuzulul Quran nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 malam.
Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui surat Qadar ayat 3 yang berbunyi, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 2. Malam penuh keberkahan, malam diturunkannya Al-Quran ke bumi, yaitu pada tanggal 17 Ramadan disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. 3. Malaikat turun ke bumi. Malam nuzulul Quran disebut sebagai malam yang istimewa salah satunya karena para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi, pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. 4. Diampuni dosa-dosanya. Bagi mereka yang menghidupkan malam nuzulul Quran akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari menghidupkan adalah melakukan ibadah ataupun amalan-amalan dengan mengharap ampunannya seperti yang diriwayatkan Bukhari. Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits riwayat Bukhari. 5. Takdir tahunan dicatat. Keistimewaan malam nuzulul Quran lainnya adalah dicatatnya takdir tahunan kita. Takdir yang dimaksud meliputi rezeki, untung, mati, dan lain sebagainya. Dengan memperbanyak amalan dan ibadah di malam nuzulul Quran, diharapkan mendapatkan takdir tahunan yang penuh keberkahan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 yang berbunyi, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, dan demikianlah mengenai sejarah dan keutamaan malam nuzulul Quran. Semoga dengan mempelajari sejarah dan keutamaan malam ini, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan malam nuzulul Quran sebagai momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari tafsirnya, melakukan amalan kebaikan lainnya, seperti sholat malam, zakat, infak, dan sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita dan memberikan pahala yang berlimpah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita selalu diberikan kelancaran beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.